Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Selasa tanggal 24 September 2024, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Tetapi marilah kita dulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah yang tertulis di Yesaya 55 ayat 5. Demikian bunyinya. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Dalam bahasa Batak disebut Idama bangso naso tinadapian iko juwon nado jala bangso naso tumadaho rudi maro manahokiho ala ni Jehovah de Batam dohot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmuliaho di bahen. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan menyatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ungkapan ini selalu menjadi motivasi ketika kita menjalani proses dalam kehidupan kita. Jika ingin mencapai keberhasilan atau kebahagiaan, maka harus mau menderita lebih dahulu. Ada harga yang harus dibayar, diperjuangkan, dan dirasakan saat kita ingin mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Karena itu di setiap prosesnya orang percaya harus mampu bersabar dan tabah dalam setiap pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Orang yang percaya harus mampu bersabar dan tabah. Setiap pembentukan yang Tuhan kerjakan sambil selalu ada dalam usaha untuk mencari Tuhan. Oleh karena Tuhan Allah pusat dari kehidupan kita di dalam dunia ini. Tuhanlah mengatur dan merancang setiap jalan yang harus kita lalui dalam hidup kita di dunia ini. Tanpa Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita ada dalam usaha untuk mencari Tuhan, kita akan selalu diberikan hikmat untuk memahami apa maksud, apa kehendak Tuhan di balik peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan mencari Tuhan, kita ada dalam usaha untuk semakin mengenalnya, semakin dekat kepada Tuhan, semakin akrab kepada Tuhan, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita pun akan mengetahui tujuan dan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kehendak Tuhan Allah berbeda-beda pada setiap manusia ciptaannya. Karena itu setiap manusia harus menemukan apa rencana Tuhan dalam hidupnya untuk dapat dilakukan dan dipenuhi. Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan tidak pernah lari. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam hidup kita. Namun Ia selalu ada. Namun Ia selalu dekat dengan kita. Kadang-kadang manusialah yang jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kitalah yang memilih jalan kita yang keliru dan tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, inilah yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka salah memilih jalan. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka lupa akan penyertaan Tuhan atas perjalanan nenek moyang mereka dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan.
Mereka justru berusaha mencari kepentingan diri dengan memuaskan keinginan diri sebagai manusia. Karena itulah mereka kemudian dihukum, mereka kemudian dibuang oleh Tuhan ke Babel selama 70 tahun, supaya mereka dapat diproses dan dibentuk kembali dan bertobat kembali kepada Tuhan. Dalam pembuangan itu mereka mengalami penderitaan. Dalam pembuangan itu mereka mengalami sengsara. Hak mereka diperkosa oleh bangsa Babel. Mereka tidak menikmati hasil jerih payah mereka sendiri, dan mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan dengan bebasnya. Mereka ada dalam pembuangan itu dengan merasa terbuang dan tidak berdaya. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan dan mengalami degradasi iman yang luar biasa, yang kemudian meragukan kedaulatan Allah yang mampu membebaskan mereka dari perbudakan tersebut. Dalam keadaan dan situasi yang demikian, hamba Allah Nabi Yesayas dipakai Tuhan untuk menyerukan kekuatan dan pengharapan pada Tuhan. Disitulah Nabi Yesayas menubuatkan rencana Tuhan untuk membebaskan bangsanya, rencana Tuhan untuk mengembalikan kembali bangsanya sendiri dari perbudakan ke tanah Kanaan, Yerusalem yang baru bagi mereka. Tuhan menolong mereka dan selalu ada dalam kehidupan orang yang percaya. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap manusia. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jika kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, apakah yang harus kita kerjakan? Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Apakah itu tugas kita dalam hidup kita? Tuhan memberi tugas kepada orang-orang yang percaya dengan berkata, engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Itulah tanda kehadiran umat dalam hubungan mereka dengan Allah akan dibuat mereka dikenal oleh bangsa-bangsa lain, dan keagungannya akan menjadi bagian mereka oleh karena Allah. Ini merupakan tugas kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima keselamatan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk memberitakan firman Allah, untuk menunjukkan kasih dan penyelamatan Kristus di tengah-tengah hidup kita, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Baik pada saat kita merasakan sukacita, baik pada saat kita merasakan duka cita, kita akan tetap memperlihatkan kebaikan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, sehingga orang lain melihat, orang lain terpanggil, dan orang lain merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dan mereka mau mengenal, mereka mau berlari, mereka mau dekat dengan Tuhan, mereka datang kepada Kristus, mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya, sehingga keagungan Tuhan nyata bagi dunia ini dan bagi seluruh bangsa-bangsa di tengah dunia ini. Tuhan Allah memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat sehat, tidak kurang suatu apapun pada pagi yang cerah dan pada hari ini juga. Kami berdoa Tuhan, Engkau menyertai kami, membimbing kami, menemani kami dan mengajari kami dalam setiap aktivitas kami hari ini, supaya aktivitas kami pada hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan ajari kami di dalam setiap tindakan kami, dalam setiap proses kehidupan kami, supaya kami menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan, ajari kami melakukannya,
dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu itu membuahkan buah yang baik, buah yang manis dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.